Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4473 sampai bab 4475. Saat ini di Gunung Gelu, Zhu Qingxiu bertekad untuk menemukan Shen Jichao. Karena hanya dengan menemukan Shen Jichao dia dapat menyembuhkan wajahnya yang terbakar. Gadis mana yang tidak menyukai kecantikan? Zhu Qingxiu tidak terkecuali. Tetapi saat Zhu Qingxiu tengah hati-hati mencari rumput Shen Jichao, beberapa sosok tiba-tiba menyerbu ke arahnya. Wajah Zhu Qingxiu tiba-tiba menegang dan ekspresinya menjadi gugup. Dengan pedang di tangan, Zhu Qingxiu siap bertempur. Dia tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang ini, jadi Zhu Qingxiu tidak berani ceroboh. Namun, ketika beberapa sosok mendekat, ekspresi Zhu Qingxiu berubah dari gugup menjadi bersemangat. "Kakak!" Zhu Qingxiu meletakkan pedangnya dan berteriak pada pria paruh baya yang merupakan pemimpinnya. Ternyata orang-orang ini semuanya dari sekte Wanjian, dan pria paruh baya yang memimpin mereka adalah kakak laki-laki Zhu Qingxiu, Fan Xianbo. Melihat ini, beberapa orang dengan cepat mendarat di depan Zhu Qingxiu. "Siapa kamu?" Pria paruhbaya di depan menatap Zhu Qingxiu dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Kakak, ini aku? Aku Qingxiu." Zhu Qingxiu segera melepaskan topeng dari wajahnya. Meskipun dia terbakar, penampilannya tidak banyak berubah, kecuali bekas luka di wajahnya. "Adik Qingxiu?" Fan Xianbo tidak bersemangat saat melihat Zhu Qingxiu. Sebaliknya, wajahnya penuh kejutan dan ada sedikit kepanikan di kedalaman matanya. "Kakak, aku tidak pernah menyangka kau masih hidup. Kupikir tidak ada seorang pun yang tersisa di sekte Wanjian kita. Bagaimana keadaan Tuan? Karena Anda masih hidup, apakah Tuan baik-baik saja?" Zhu Qingxiu bertanya dengan penuh semangat. Fan Xianbo menggelengkan kepalanya. Guru telah lama meninggal dalam pertempuran dan hanya ada beberapa orang yang tersisa di sekte Wanjian. "Adik Qingxiu, bagaimana kau bisa lolos? Dan apa yang salah dengan wajahmu?" "Kakak, guru memberiku buku petunjuk rahasia Jade Sleep milik sekte 10.000 pedang dan mengantarku keluar dari sekte 10.000 pedang. Namun, orang-orang dari Sealing Demon League terus mengikutiku dari belakang. Aku tidak punya pilihan selain lari ke laut mati, tetapi aku tidak menyangka akan terbakar sampai mati dan berakhir seperti ini." Zhu Qingxiu menjelaskan kepada Fan Xianbo dan berkata dengan jujur. "Apa? Buku rahasia Jade Sleep ada di tanganmu?" Fan Xianbo terkejut dan berbisik, "Tidak heran aku mencari buku rahasia Jade Sleep untuk waktu yang lama di sekte, tetapi aku tidak dapat menemukannya. Kakak senior, apa yang kamu bicarakan?" Zhu Qingxiu tidak bisa mendengar dengan jelas, jadi dia bertanya. "Oh, tidak apa-apa." Fan Xianbo buru-buru tersenyum dan berkata, "Adik perempuan, apakah kamu masih memiliki buku rahasia Sleep Giok? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Selama buku rahasia Sleep Giok itu ada, sekte Wanjian kita dapat dihidupkan kembali."
Ju Qingxiu mengerutkan kening saat dia mendengarkan kata-kata Fan Xianbo dan berkata dengan tidak percaya, "Ye kakak, buku rahasia irisan giok tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain. Ini adalah aturan leluhur sekte Wanjian kami. Apakah kamu tidak tahu itu?" "Ya, tentu saja aku tahu. Hanya saja aku khawatir tentang buku rahasia Jade Slice, jadi aku bertanya padamu begitu saja. Selama buku rahasia Jade Sleep masih ada, kita bisa bekerja sama untuk menghidupkan kembali sekte Wanjian." Melihat ini, Fan Xianbo segera mengubah kata-katanya. Namun, saat ini Ju Qingxiu mulai meragukan kakak laki-lakinya. "Kakak, bagaimana kamu bisa lolos?" Ju Qingxiu bertanya. "Kami juga melarikan diri selama kekacauan dan menemukan tempat persembunyian, itulah sebabnya kami tidak terbunuh," kata Fan Xianbo. "Lalu apa yang kau lakukan di Gunung Geluh?" Ju Qingxiu terus bertanya. "Fenomena aneh Gunung Geluh ini telah muncul. Kami datang ke sini hanya untuk mencoba keberuntungan dan melihat apakah kami dapat menemukan beberapa sumber daya dan harta karun. Sekte Wanjian telah menjadi seperti ini, dan kita, saudara-saudari, harus terus bertahan hidup. Adik perempuan, apa yang kamu lakukan di sini? Tempat ini tampaknya cukup jauh dari kota Zujia." Fan Xianbo bertanya. "Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Saya datang ke sini untuk mencari Shenji Chao yang dapat menyembuhkan luka bakar di wajah saya." Ju Qingxiu tidak lagi memiliki kegembiraan awal di matanya. "Oh, kalau begitu kami akan membantumu menemukannya." Fan Xianbo melambaikan tangannya dan berkata, "Cepat dan bantu junior sister menemukan rumput otot ilahi." Beberapa orang ikut membantu menemukannya, dan Fan Xianbo berdiri di samping Ju Qingxiu dan bertanya, "Entah sengaja atau tidak, adik perempuan, buku rahasia Jade Sleep sangat penting bagi sekte Wanjian kita. Kamu harus menjaganya dengan baik. Apakah kamu membawa buku rahasia giok itu? Jika ya, kamu tidak boleh memberitahu siapapun." Perkataannya tampak penuh perhatian, tetapi sebenarnya dia sedang menguji Ju Qingxiu. Untungnya, Ju Qingxiu mulai ragu dan buru-buru berkata, "Kakak, buku rahasia Jade Sleep tidak bersamaku. Aku simpan di tempat yang aman. Anda tidak perlu khawatir." Mendengar ini, Fan Xianbo mengerutkan kening, sedikit rasa dingin terpancar di matanya saat dia berkata, "Adik perempuan, kurasa kita harus pergi dan melihat buku rahasia giok itu terlebih dahulu. Karena guru telah memberikannya kepadamu untuk diamankan, jika kamu melakukan kesalahan, kamu akan menyesali kerja keras guru." "Kakak, tempat saya menaruhnya sangat aman. Tidak akan ada yang salah," kata Ju Qingxiu. Melihat ini, nada bicara Fan Xianbo menjadi sedikit muram. "Adik perempuan, sekarang sekte Wanjian telah mengalami bencana dan guru telah meninggal. Sebagai kakak tertua dari sekte Wanjian, aku punya banyak alasan untuk mendukung sekte Wanjian. Bawa aku untuk melihat buku rahasia Jade Sleep segera." Ini perintah. Melihat Fan Xianbo tidak lagi berpura-pura, Ju Qingxiu juga berubah menjadi gelap dan berkata, "Kakak, hanya Master Sekte Wanjian yang dapat menjelajahi kepingan giok rahasia. Meskipun Master telah meninggal, dia belum menyerahkan tahta kepadamu. Kamu bukan Master Sekte Wanjian, jadi kamu tidak memenuhi syarat untuk memberiku perintah." Ketika Fan Xianbo mendengar ini, dia langsung menjadi marah. "Adik perempuan, aku memintamu untuk membawaku mencari buku rahasia Sleep Giok sekarang. Apakah kamu akan pergi atau tidak?" "Tidak.
Ju Qingxiu tampak bertekad. Baiklah, kalau begitu, jangan salahkan aku, kakak senior. Aku melakukan ini demi kebaikan klan Wanjian. Setelah Fan Xianbo selesai berbicara, dia mengedipkan mata pada teman-temannya, dan mereka segera berkumpul di sekitar Ju Qingxiu. Melihat ini, Ju Qingxiu juga berdiri, matanya penuh amarah saat dia berkata, "Kakak, aku tidak berpikir kamu sudah keluar dari sekte Wanjian." Sekte Wanjian tiba-tiba diserang oleh aliansi penyegal iblis, dan banyak saudara terbunuh sebelum mereka bisa bereaksi. Klan Wanjian kami bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan formasi pertahanan kultus pada saat itu. Ketika guru mengantarku, dia berkata bahwa mungkin ada pengkhianat di sekte itu. Kurasa pengkhianat itu adalah kamu, kan? Omong kosong. Kurasa kau pengkhianat yang mencuri buku rahasia Jade Sleep milik sekte itu. Tangkap dia untukku." Fan Xianbo melambaikan tangannya dan beberapa murid lainnya segera bergegas maju. Ju Qingxiu segera bergabung dalam pertarungan dengan beberapa rekan muridnya. Dan Fan Xianbo menonton dari samping, menunggu kesempatannya untuk bertindak. Tiba-tiba, raut wajah Fan Xianbo berubah dingin. Dia memanfaatkan kelengahan Ju Qingxiu, langsung melangkah ke belakang Ju Qingxiu dan menampar punggung Ju Qingxiu dengan telapak tangannya. "Adik perempuan, mengapa kamu melakukan ini?" Fan Xianbo tersenyum dingin. Telapak tangan Fan Xianbo mengandung kekuatan segel. Selama telapak tangan itu mengenai Ju Qingxiu, energi spiritual Ju Qingxiu akan tersegel dan dia tidak akan bisa melawan. Pada saat itu, ia akan dapat mengendalikan Ju Qingxiu untuk mengambil kembali buku rahasia potongan giok. Dengan buku rahasia potongan giok, ia dapat menjadi pemimpin sekte Wanjian. Tetapi saat Fan Xianbo hendak memukul punggung Ju Qingxiu, seberkas cahaya tiba-tiba muncul dan langsung membelah kehampaan. Wih! Cahaya dingin menebas ke bawah, energi pedang ada di mana-mana, dan seluruh kekosongan bergejolak. Fan Xianbo yang ketakutan segera menarik tangannya dan melangkah mundur. Orang lain juga terpaksa mundur oleh cahaya pedang, menghindari serangan. Chen Ping mendarat di sebelah Ju Qingxiu dengan memegang pedang pembunuh naga. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Nona Ju, siapa orang-orang itu? Chen Ping menatap Ju Qingxiu dan bertanya. Mereka semua adalah orang-orang dari sekte Wanjian. Mereka semua adalah teman-teman seperguruanku. Ju Qingxiu berkata, "Saudara seperguruan? Bukankah kau mengatakan sekte Wanjian telah hancur?" Chen Ping sedikit terkejut. Mengapa kedua saudara itu berkelahi? Karena sekte Wanjian telah menderita malapetaka seperti itu, tampaknya saudara-saudari yang tersisa harus lebih bersatu. Aku juga mengira klan Wanjian kita telah hancur, tetapi aku baru saja bertemu mereka. Pria paruh baya itu adalah kakak laki-laki kita, Fan Xianbo. Ju Qingxiu terus berbicara tentang Fan Xianbo, dan kemudian melanjutkan, dia ingin aku mengeluarkan buku rahasia Jade Sleep, tetapi aku tidak melakukannya, jadi mereka mengambil tindakan. Chen Ping ketika dia mendengar ini, dia langsung mengerti bahwa orang-orang dari sekte Wanjian ini ingin mendapatkan buku rahasia Jade Sleep dari Ju Qingxiu. Chen Ping berkata, "Saya juga membaca buku rahasia Jade Sleep saat itu memang hal yang baik. Bagaimana mereka tahu kamu membawa buku rahasia Jade Sleep?" Chen Ping bertanya. "Aku baru saja bertemu mereka dan mengungkapkan sesuatu dalam kegembiraanku. Sekarang tampaknya mereka kemungkinan besar adalah pengkhianat klan Wanjian kami." Ju Qingxiu berkata dengan marah. "Adik perempuan, kamu boleh makan apapun yang kamu mau.
tetapi kamu tidak boleh mengatakan apapun yang kamu mau. Kamu pengkhianat. Dan siapa orang ini? Seorang kultivator kelas 7 di alam kesengsaraan, beraninya dia ikut campur dalam urusan sekte 10.000 pedang kita. Fen Xianbo berkata dengan ekspresi muram. Di wilayah mana aku berada bukanlah urusanmu. Aku bisa ikut campur dalam urusan sekte 10.000 pedang jika aku mau, dan aku tidak peduli jika kamu tidak mau. Apa yang kau teriakkan? Kau tampak seperti pengkhianat. Jika namamu Fen Xian, mungkin kedengarannya benar. Tetapi jika namamu Fen Xianbo, itu pasti nama seorang pengkhianat. Chen Ping, dia baru saja memarahi Fen Xianbo. Karena orang-orang ini menyerang Zhu Qingxiu, bahkan jika mereka berasal dari sekte Wanjian, mereka tidak akan bersikap sopan lagi. Fen Xianbo juga tercengang oleh omelan itu. Dia tidak menyangka bahwa seorang kultivator tingkat 7 di sekte Wanjian akan menyerangnya. Alam kesengsaraan berani menghinanya seperti itu? Wah, kamu sudah gila ya? Beraninya kamu, seorang kultivator tingkat 7 di alam kesengsaraan, menghinaku seperti itu. Anda lihat, saya seorang praktisi Mahayana. Kita tidak berada pada level yang sama. Fen Xianbo menatap Chen Ping dengan wajah penuh penghinaan. Kakak, dia hanya seorang kultivator biasa yang ingin menjilat adik perempuan kita. Adik perempuan sangat disenangi. Bahkan wajahnya pun hancur, dan masih ada pria yang membelanya. Saat adik junior tidak terluka, dia memang sangat cantik. Beberapa rekan kultivator di belakang Fen Xianbo juga tertawa terbahak-bahak. Seorang kultivator tingkat ke-7 yang masih berada di alam kesengsaraan sama sekali tidak layak mendapatkan perhatian mereka. Dan melihat penampilan Chen Ping, dia tidak tampak seperti seorang pemuda berstatus, dia jelas hanya seorang kultivator biasa. Karena dia hanya seorang kultivator biasa tingkat rendah, mereka tidak perlu takut padanya. Tetapi mereka tampaknya lupa bagaimana cahaya pedang memaksa mereka mundur tadi. Mungkinkah seorang kultivator alam kesengsaraan tingkat 7 melepaskan sinar pedang yang begitu kuat? Kau bertindak terlalu jauh. Sebagai saudara senior, sekte Wanjian sudah dalam keadaan seperti itu, dan kau masih mencoba memata-matai buku rahasia Jade Slipper. Dan kau menyerangku, adik perempuanmu. Jika Tuan ada di sini, dia pasti akan memasukkan kalian semua ke dalam penjara air. Zhu Qingxiu memelototi Fen Xianbo dan yang lainnya. Adik perempuan, guru sudah meninggal dan tidak bisa mati lagi. Aku melihatnya meninggal dengan mata kepalaku sendiri. Bahkan jiwanya menghilang ke dalam udara tipis. Tidak ada cara dia bisa hidup kembali. Lebih baik kau keluarkan buku rahasia dari slip jiok itu dan berikan padaku agar aku bisa menghidupkan kembali sekte Wanjian. Aku juga bisa mengangkatmu sebagai sesepuh sekte Wanjian. Fen Xianbo berkata kepada Zhu Qingxiu dengan cibiran di wajahnya. Aku tidak mungkin memberikannya kepadamu. Zhu Qingxiu tampak bertekad. Adik perempuan, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Pria ini seharusnya menjadi suamimu, kan? Kamu memang cacat, tetapi dia masih bersedia membelamu. Ini membuktikan bahwa kalian berdua telah tidur bersama sejak lama. Fen Xianbo berkata, jika kamu tidak ingin suamimu mati, patuhilah saja dan aku bisa membiarkan kalian berdua hidup bersama. Fen Xianbo mengancam Zhu Qingxiu dengan nyawanya. Bersambung.